Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Lambaikan tangan, kau diberkati Tuhan pagi ini, haleluya. Ya, pagi ini saya akan berbicara mengenai judul khotbah saya adalah integritas. Jadi sesuatu yang perlu kita renungkan pagi ini. Saya akan baca dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan diberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maksudnya menyembah iblis. Maka berkata Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat apa arti kata integritas dalam kamus bahasa Indonesia, dikatakan kejujuran dalam dunia kerja, termasuk mengakui kelemahanmu. Jika engkau tidak bisa melakukan sesuatu pekerjaan, jangan berpura-pura kau bisa. Ya, contoh ini dalam pelaksanaannya adalah jujur. Arti kata integritas itu adalah jujur. Beberapa hari-hari ini kita rindu. Saya sering mengalami juga melihat saya ini pekerjaannya tukang tangki. Jadi buat tangki, buat volume tangki. Ukurannya itu hafal. Panjang lebar sekian, tinggi sekian, volumenya jadi berapa, saya itu hafal. Suatu ketika kebetulan ayah saya ini bukan orang Kristen. Ayah saya adalah pedagang minyak tanah, pedagang kerosin dulu. Ayah saya selalu mengajarkan kepada saya adalah, kepada anak-anaknya semua adalah suatu pepatah Jawa namanya bajana patakaran pralaya kapradanan. Artinya siapa yang mengubah ukuran, di situ dia tidak akan dipercaya. Jadi suri teladan yang baik adalah kalau kita jual minyak 5.000 liter, ya 5.000. Kalau kita belinya kurang 20 liter, ya kita tambahin. Kurang 10 liter, kita tambahin. Kita jualnya tetap 5.000, ya tetap 5.000. Hari-hari ini kita melihat anak-anak Tuhan, baik dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja, mengenai integritas ini sulit. Hari-hari ini sulit untuk didapat. Kita melihat Yesus pada waktu habis puasa 40 hari 40 malam, itu kalau laparnya luar biasa. Ditawari batu jadi roti gak mau. Bahkan yang terakhir ini yang ekstrim sekali, iblis datang kepada Tuhan. "Seluruh dunia dan kemegahannya kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku." Nah, kata integritas ini buat kita ini hari-hari ini penting. Kenapa? Kita hari-hari ini diuji oleh dunia. Dunia melihat engkau boleh pandai berbicara mengenai firman, hafal setiap ayat, tetapi ketika integritasmu diragukan, kejujuranmu diragukan, semuanya akan sia-sia. Saya kembali lagi kepada contoh yang pernah saya alami.
Ayah saya ini dulu didekati seorang pengusaha sedot tinja. Sedot tinja itu artinya kalau dia nyedot ke rumah orang, tangkinya itu sebetulnya cuma 4.000. Tapi dia ngakunya ke 5.000 karena orang nggak akan pernah ngukur. Karena begitu dari jauh ngeliat, oh jangan tutup hidung belum. Iya 5.000 kita bayar satu seribunya 50.000 kali 5 250.000. Padahal yang disedot cuma 4.000. Nah, di sini arti integritas itu penting buat kita semua. Kenapa saya katakan penting? Lewat kehidupanmu, lewat kejujuranmu, lewat perkataanmu, di situ orang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata orang yang usaha sedot tinja ini adalah seorang penginjil. Wah, dia sering menginjili ayah saya dan mati ketawa. Kenapa? Kelakuanmu tidak cocok dengan firman-Nya. Itu sebabnya saya nggak mau, setiap datangnya dicerita mengenai Mazmur, dicerita mengenai Amsal, dicerita mengenai apa, ditolak terus. Karena ini penting. Saya ambil contoh kehidupan yang betul-betul nyata, yang betul-betul saya saksikan dan betul-betul saya lihat. Betapa sulit orang dunia mengenal Tuhan ketika lewat kehidupan bisnis yang tidak jujur. Saya banyak melihat ada orang jualan kacang marning, yang dibungkus itu kacang Shanghai waktu itu. Tulisannya 1 kilo, 1000 gram. Ternyata isinya cuma 950 gram. Berarti setiap kemasan dia sudah untung 50 gram. Nah, di sini saya mau mengingatkan kepada setiap kita. Sebagai anak Tuhan, hari-hari ini, mari kita jujur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Memang waktu Yesus mengalami itu, dia dikatakan bahwa dia sangat lapar. Mungkin waktu Yesus ada di dunia itu sangat miskin. Kenapa? Iblis menawarkan, kalau kamu mau menyembah saya, tak berikan seluruh dunia. Atau sebagai kata ganti hari-hari ini kita, kalau engkau mau curang, engkau akan kubuat kaya. Mari hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan punya integritas. Mari hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan punya suatu kemauan. Ayo hari-hari ini kita jujur. Ayo hari-hari ini kita bisnis yang benar. Jangan bisnis tipu-tipu. Jangan bisnis yang seperti tukang kain. Menjual kain 110 ternyata yang diberikan cuma 1 meter. Di situ kita menjual nama Yesus. Apalagi kalau nama toko kita Hosana. Nama toko kita Haleluya. Nama toko kita sesuatu yang berbau-bau Alkitab. Namanya Titus dan sebagainya. Nah, hari-hari ini koreksi buat setiap kita. Kalau engkau sebagai anak Tuhan, hari-hari ini jaga integritas, jaga kejujuran. Berusaha selalu hari demi hari bagaimana kita supaya bisa melayani masyarakat, menjual suatu produk dengan kejujuran. Gak usah jauh-jauh. Kalau kita pergi makan kepiting aja, kalau kita tidak perhatikan, itu kepitingnya besar, sumpitnya bisa kecil. Loh, dari mana ini? Ternyata sumpitnya mereka jual sendiri, dipotong-potong, dicampurkan, disajikan ke makanan kita. Padahal itu kepiting bukan sumpit yang aslinya. Nah, ini sudah saya bicarakan, no integritas. Ada restoran seperti ini, oh no integritas. Berarti kita sudah mencatat catatan buruk. Oh, ini restoran tidak jujur. Baik dalam takaran, baik dalam perbuatan, baik dalam perkataan, dengan ucapan. Mari kita hari demi hari berusaha untuk jujur. Katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena apa? Orang dunia itu melihat kita sebagai kitab yang terbuka. Hari-hari ini kita ini kitab yang terbuka. Bagaimana orang Kristen menghadapi krisis yang demikian hebat? Bagaimana orang Kristen mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Bagaimana orang-orang Kristen ya dan amin akan firman-Nya itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya pandai berkata-kata, pandai bersilat lidah, sehingga setiap kita dimampukan oleh Tuhan. Memang jujur itu kadang-kadang menyakitkan, ya. Memang jujur itu kadang-kadang membuat kita susah, ya. Tetapi ingat baik-baik, berkat blessing daripada Tuhan atas hidup kita pasti nyata dalam setiap perbuatan kita. Hari-hari ini kita rindu
menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita melihat bahwa ada banyak tiap hari kita dijejali dengan kebohongan-kebohongan publik yang mana tidak terbukti. Hari-hari ini mari kita sebagai anak Tuhan introspeksi. Kita nggak usah ngoreksi orang lain, koreksi diri sendiri. Sudahkah kita punya integritas sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita sebagai anak-anak Tuhan punya sesuatu yang kita banggakan, bahwa kita punya Yesus yang luar biasa, bahwa kita punya Tuhan yang menyertai. Kalau engkau miskin, ya nggak apa-apa. Hari ini tetap setia pada Tuhan. Hari ini tetap mengandalkan Tuhan. Itulah kekayaan kita. Kalau kita berkompromi dengan kecurangan, kita berkompromi dengan dosa, kita berkompromi dengan sesuatu yang menajiskan di hadapan Tuhan, maka hari-hari ini Tuhan tidak akan memberkati kita. Contoh, kita ada ditawari, Pak, ini ada bisnis bagus. Di mana? Di Kerawang. Apa itu? Usaha apa? Panti pijat. Aduh. Ditawari, wah, enggak. Saya sudah cukup dipelihara Tuhan. Sudah cukup dipelihara Tuhan. Buat apa? Kita dapat seluruh dunia, tapi kita binasa. Kita bermain-main dengan dosa. Mending kita hidup mengandalkan Tuhan. Makan manusia hanya 1 hari 3 kali. Nasi sepiring. Kalau boleh masih makan nasi. Pagi saya udah makan oats, gak makan nasi. Gak makan nasi lagi, haleluya. Tapi saya percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, saya tidak sempurna, tapi saya mau mengandalkan Tuhan. Saya punya integritas. Saya nggak bisa dibeli. Itu sebabnya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Contoh Yesus saja. Contoh Tuhan Yesus. Ditawari. Kalau bukit temptation, kalau kita pernah Israel, itu bukitnya sangat tinggi sekali. Dan bahkan kalau kita naik ke atas itu harus pakai gantole dan sebagainya. Kita melihat ke bawah. Wih, luar biasa. Tingginya minta ampun. Tetapi di situ dikatakan, kalau engkau menyembah kepada iblis, maka seluruh dunia akan diberikan. Apa seluruh dunia? Ya macam-macam. Ya sabuk Hermi, ya tas Hermi, ya rumah mewah, ya macam-macam. Semua diberikan. Tetapi Tuhan mengatakan, sembahlah Tuhan, enyahlah kau iblis. Sebab ada tertulis. Dan pada akhirnya, pada poin yang terakhir, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, lewat renungan pagi ini, punyalah integritas. Andalkan Tuhan dalam setiap hidupmu. Kalau engkau mengalami yang kemarin, cepat bertobat, cepat perbaiki, cepat usahakan yang terbaik. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Baik kejujuran, baik kekudusan, mintalah urapan daripada Tuhan lewat Roh Kudusnya. Sehingga setiap kita dimampukan oleh Tuhan. Percaya pagi ini, Tuhan menyertai hidup kita. Amin.